Friendly match pertama Liverpool sudah dijalani di pre-season yang relatif pendek ini. Dan gue pengen tahu, adakah yang kalian tunggu penampilannya di pre-season ini? Siapa? Kalau gue sih anak baru. Nah, supaya lebih kenal dan jadi sayang, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Supaya lebih kenal dan siapa tahu nanti bisa sayang, nanti kita cerita tentang Kostas Tsimikas. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya LFC ID. Masih bersama gua Yanuar. Kali ini gua akan sedikit membagikan fakta-fakta menarik tentang pemain baru kita yang didatangkan dari Olympiakos, Kostas Tsimikas tentunya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru nemu channel ini dan pengen tahu kepo-kepo informasi seputar Liverpool FC dan info-info lainnya, opini atau diskusi atau cerita tentang sejarah klub, jangan ragu buat subscribe dan tonton videonya. Kalau memang sekiranya dapat wawasan baru, tinggalkan likes, kemudian share ke teman-teman yang belum tahu. Karena kami akan coba untuk selalu hadirkan informasi yang mungkin belum banyak diketahui oleh sesama Liverpool fans. Yang akan gue bahas nanti bukan statistik atau analisa teknis ya, untuk kedepannya bagaimana Kostas Tsimikas akan dimainkan di skema Klopp atau bagaimana dan kapan Tsimikas ini akan menggantikan Robertson. Enggak, karena udah banyak video yang menceritakan itu dan kalian bisa tonton banyak banget di YouTube. Gua akan membagikan beberapa hal yang menurut gua menarik tentang si pemain baru ini. Sebagai pembuka, kalian bisa lihat video summary dari perjalanan karir Tsimikas. Simak berikut ini. Video itu sengaja dibuat biar nggak terlalu panjang ngomongnya gua tentang statistik dan perjalanan karir Tsimikas ini, padahal sebenarnya menarik. Nanti bisa di pause-pause buat dibaca keterangannya. Langsung ke hal pertama yang menurut gua menarik dari Tsimikas ini adalah tentang perjalanan karir Tsimikas ini kok ya bisa mirip dengan Robertson. Kenapa? Ya karena nggak terlalu mulus lah gitu. Nggak mulusnya itu bisa kalian lihat di video tadi, dari sejak usianya 19 tahun diambil Olympiakos dari Panathinaikos. Tsimikas ini nggak langsung dapat jam terbang. Ya, biasa karena memang youngster. Kemudian alih-alih mendapatkan tempat setelah 2 musim di Olympiakos, ternyata Tsimikas ini malah dipinjamkan ke klub di Denmark. Balik dari Denmark, dipinjemin lagi ke Willem, baru 1 musim di Willem kembali ke Olympiakos, itu pun bukan menjadi pilihan utama. Dan baru di musim kemarin, musim terakhirnya bersama Olympiakos, Tsimikas mendapatkan peran penting, posisi penting yang membantu Olympiakos akhirnya menjuarai Liga Yunani. Tapi ya bukan masalah, memang ini gue pikir tipikal
signingnya Klopp yang bukan bintang, kemudian bisa perform. Ingatlah Robertson dulu seperti apa gitu kan. Meskipun bandrol 11,5 juta pound sterling ini untuk ukuran backup mungkin dianggap terlalu mahal, tapi buat gue sih enggak, karena ini adalah signing penting. Kenapa kok penting? Ya karena buat gue sih Robertson ini kayak nggak ada yang mengancam posisinya. Jadi once dia fit, layak bermain, ya pasti dipilih oleh klub sebagai pilihan utama mengisi posisi bek kiri. Backupnya selama ini hanya Milner atau youngster yang ya belum cukup bisa diandalkan. Sementara Milner hanya cukup untuk mengisi posisi tersebut. Sedangkan untuk daya serang itu jadi timpang antara sisi kanan dan sisi kiri ketika Robertson nggak bermain, meskipun memang absennya Robertson ini cukup sedikit. Cuma menjelang jadwal yang sangat padat, gue pikir harus ada pemain yang bisa diandalkan. Nah, Tsimikas ini kurang lebih sudah cukup memenuhi syarat karena dari statistik yang terlihat atau kontribusi dia di Olympiakos yang akhirnya juara di Liga Yunani cukup signifikan. Jadi itulah kenapa gue anggap signingnya Tsimikas ini adalah sesuatu yang penting, karena selama ini memang kita nggak pernah punya backup. Hal berikutnya yang bisa gue share adalah meskipun si Kostas Tsimikas ini direkrut dari Olympiakos, faktanya Liverpool ini sudah memonitor perkembangannya sejak si Kostas ini dipinjamkan di Willem II. Saat itu ada juga pemain Liverpool yang sedang dipinjamkan, yaitu Pedro Chirivella, dan pastinya karena memonitor perkembangan si Pedro, akhirnya staff atau scoutnya mungkin ngelihat, wah ada nih satu pemain yang kelihatannya menarik, yaitu si Kostas Tsimikas. Ternyata saat bermain untuk Willem, Kostas Tsimikas ini punya kontribusi yang sangat besar. Padahal saat itu Willem II ini sedang berupaya untuk bertahan dari degradasi. Saat itu sempat di posisi 14-15, posisi 14-15, dan akhirnya finish di posisi 13. Koreksi gue kalau salah, 13 atau 14. Bermain di tim yang sedang berjuang dari bahaya degradasi, si Kostas Tsimikas ini tampil luar biasa. Di akhir musim 17-18 itu dia masuk jajaran pemain terbaik. 4 kali dia masuk di Team of the Week, kemudian 2 kali dia tercatat sebagai Player of the Week. Di sisi lain, dia masuk ke jajaran 10 pemain belakang terbaik musim itu di Liga Belanda. Suatu pencapaian yang luar biasa, dan itulah mungkin yang akhirnya menarik minat Liverpool untuk memonitor perkembangannya ketika si Kostas Tsimikas ini balik ke klub induknya, yaitu Olympiakos. Itu kira-kira latar belakang kenapa Liverpool minat dan akhirnya merekrut Tsimikas untuk dijadikan sebagai pelapisnya Robertson. Tapi ya cukup lama juga ya, dari musim 17-18 sampai 19-20, sekitar 2 tahunan baru direkrut. Itu kalau kita manusia PDKT lawan jenis yang menarik itu 2 tahun mau udah diserobot yang lain. Betul nggak? Hal berikutnya yang menurut gue menarik adalah tentang pemilihan nomor punggung 21. Gue pikir sih ini nggak sembarangan nih, pasti ada sesuatu di belakangnya kenapa si Tsimikas ini memilih nomor 21. Dari sejak dipinjamkan di Willem II, itu nomor punggungnya juga udah 21. Gue yang penasaran, memang gue sih orangnya memang gampang penasaran gitu. Awalnya sih karena gue mencari informasi tentang si pemain Konstantinos Tsimikas. Ya, nama panjangnya adalah Konstantinos dan Kostas itu adalah nickname. Jadi pas gue cari nama Konstantinos, muncul referensi lain yaitu yang disebut name day. Jadi name day ini adalah suatu tradisi memperingati
kelahiran seseorang dengan berdasarkan nama depan. Lain halnya dengan ulang tahun yang seperti banyak orang rayakan yang berdasarkan tanggal lahir, bukan nama. Tradisi ini ada di banyak negara-negara Eropa Timur, kemudian sebagian di Amerika, juga Eropa Tenggara ya. Budaya ini gue juga belum tahu banyak, tapi yang dari gue baca adalah karena Yunani ini mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Katolik yang kalau di artikelnya sih bisa kalian baca di bawah, kalau di artikelnya adalah Katolik Ortodoks atau Katolik Roma. Dan di sana, di Yunani ini, bahkan ulang tahun atau peringatan kelahiran seseorang itu lebih mengacu kepada name day ini, bukan kepada birthday atau tanggal lahir. Disinilah keunikan itu. Karena ketika gue cari lagi, name day untuk Konstantinos itu jatuh di tanggal 21 Mei. Ini yang menurut dugaan gue, 21 inilah yang dia jadikan acuan atau latar belakang pengambilan nomor punggung 21 untuk dipakai saat bermain. Yang lebih tahu tentang tradisi name day, silahkan komentar di bawah dan biar yang lain juga tahu gitu. Nomor 21 ini sendiri ketika kita menilik ke sejarah panjangnya Liverpool, utamanya sejak diterapkan nomor punggung yang fix untuk seorang pemain ya. Itu hampir seluruhnya pemain Liverpool itu yang bernomor 21 atau pernah memakai nomor 21 itu punya perjalanan karir yang nggak cukup bagus. Kenapa gue bisa bilang kurang bagus? Kita bisa lihat Gary Maka datang ke Liverpool ketika usianya sudah di puncak karirnya dia, seolah telat gitu. Tapi memang langsung jadi legend. Bagaimana kontribusi dia ketika di musim kita treble itu sangat luar biasa. Kemudian ingat lagi kita Lucas Leiva yang saat itu ya kurang beruntung karena saat itu masih ada Xabi Alonso dan Mascherano sehingga dia harus menunggu jadi pilihan kesekian di lini tengah. Oxlade-Chamberlain, hal yang sama ketika dia mengenakan nomor punggung 21 di awal karirnya bersama Liverpool, itu juga mengalami cedera yang akhirnya membuat dia nggak bisa langsung tune in dengan skema permainan atau gaya bermainnya Liverpool. Yang lain lagi ada nama-nama seperti Dominic Matteo yang puncak karirnya atau performa terbaiknya malah ada di musim terakhirnya bersama Liverpool sebelum dia dilepas ke Leeds United. Kemudian ada lagi Djimi Traoré. Djimi Traoré ini pemain yang nggak istimewa ya, cuma legend karena dia ada di skuad yang sangat heroik berjuang di Istanbul final Champions League 2005. Kemudian ada lagi Djimi Traoré yang menurut gua dan beberapa teman gua dianggap ini adalah pembelian karena salah brosur. Jadi hanya ngelihat performa dia ketika ada di Piala Dunia kemudian direkrut, ternyata ketika bermain untuk Liverpool tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Nama lain lagi yang mengenakan nomor 21 adalah Mike Marsh. Mike Marsh ini juga punya masalah dengan adaptasi, kurang pede lah dianggapnya begitu. Ngerasa bahwa gue kayak nggak pantas nih ada di sini gitu. Yang akhirnya malah jadi menghambat perkembangannya. Padahal di beberapa pertandingan bisa sangat brilian. Itu juga buat gue kayak apa ya, kurang beruntung aja gitu pemain-pemain dengan nomor 21. Sekali lagi semoga nggak terjadi dengan si Kostas Tsimikas ini. Hal lain yang menarik dari Kostas Tsimikas ini sih sifatnya trivia ya. Ketika gue menelusuri tentang si pemain ini, gue nemu gambar yang di dalamnya ada gambar tatonya si Tsimikas di betis kirinya. Jadi tatonya itu gambarnya Hercules. Hercules ini kan boleh dibilang suatu simbol atau perlambang keperkasaan seseorang gitu. Keperkasaan, bukan keperkasaan maksud gue. Keperkasaan seseorang. Nah, tato ini ada di kaki kirinya. Dia sebagai bek kiri, most likely kaki kirinya adalah andalannya. Ditaruhlah tato tersebut di kaki kirinya. Ya, karena orang punya tato kan pasti
ada sesuatu makna di baliknya, ya kan? Nah, entah kebetulan atau enggak, fakta yang menarik lagi tentang tato ini adalah Tsimikas ini lahir di Tesaloniki, dan di Tesaloniki ini klub tertua di Tesaloniki ini namanya Iraklis FC. Iraklis ini adalah sebutan atau nama lain dari Hercules. Jadi mungkin atau enggak ya, gue nggak tahu adakah keterkaitan itu gitu kan. Yang paling menarik adalah Tsimikas ini tidak pernah cedera. Jadi mungkin itu digambarkan dengan Hercules, gue perkasa nih, gue nggak pernah cedera. Dan semoga itu berlangsung seterusnya ketika Tsimikas nanti sudah mulai menjalani pertandingan-pertandingan kompetitif bersama Liverpool. Kira-kira itu hal-hal menarik tentang pemain baru kita, Kostas Tsimikas, atau ketika zaman kecilnya dia dipanggilnya Dino atau Dino. Entahlah bagaimana di Yunani sana mengucapkan itu. Kiranya apa yang gue share tadi menambah wawasan kalian. Gue harap kalian bisa meninggalkan likes dan men-share-nya ke teman-teman yang belum tahu. Terima kasih yang udah nonton, dan bagi yang belum subscribe, nggak bosan gue untuk mengingatkan supaya mensubscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan ketika kami mengupload video baru. Itu saja untuk video kali ini. Gue Yanuar undur diri dan sehat selalu di situasi yang sedang sangat tidak bagus ini. Sampai jumpa di video berikutnya.